Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Martika Setia Putih dengan notar 2401 3082 dari kelas RSTDD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan sifat teknik serta pengujian material. Yang pertama, material teknik dikelompokkan menjadi 4 kategori utama: logam, keramik, polimer, dan komposit. Masing-masing memiliki sifat yang menentukan penggunaannya dalam berbagai aplikasi rekayasa. Yang pertama, logam vero dan non-vero. Logam vero, baja adalah paduan Fe dan C, besi dan karbon dengan karbon maksimum 2,1%. Karbon membentuk karbida besi Fe3C atau cemented. Baja karbon rendah memiliki persen C kurang dari 0,2%, baja 0,2%, baja karbon sedangkan 0,2% kurang C lebih dari 0,5% dan baja karbon tinggi C kurang dari C 0,5%. Dan yang kedua, logam non-vero. Logam non-vero tidak berbahan dasar besi. Sifat umum logam meliputi logam konduktivitas listrik dan internal yang tinggi, kekuatan mekanik yang tinggi, massa jenis relatif tinggi, kecenderungan korasi, serta warna khas dan tidak transparan. Keramik, sifat dan penggunaan. Klasifikasi keramik. Keramik adalah bahan anorganik, bukan logam yang digunakan pada temperatur tinggi atau senyawa logam. Yang kedua, penggunaan keramik. Keramik digunakan sebagai isolator komponen abrasif dan lapisan penghalang termal. Contohnya batu tahan api. Yang ketiga, sifat umum keramik. Keras, getas, kekuatan tarik rendah, kekuatan tekan tinggi, isolator yang baik, tahan korosi, dan tahan pada temperatur tinggi. Selanjutnya, polimer. Klasifikasi dan sifat. Sumber polimer. Polimer dapat berasal dari alam, hewan, tumbuhan, dan mineral, atau sintetis, hasil polimer adisi. Yang kedua, sifat termal. Polimer diklasifikasikan sebagai termoplastik, solusa, polisiren, dan vinil, atau termosetting, plastik, fenol, amino, furan gemuk. Sifat umum, tidak tahan temperatur tinggi, kekuatan tarik rendah. Selanjutnya, komposit, gabungan material. Definisi komposit adalah gabungan dua jenis bahan atau lebih, serat dan matrik, yang digabung dengan konstruksi tertentu tanpa mengubah sifat-sifat bahan penyusunnya. Yang kedua, contoh serat-serat yang digunakan dalam komposit meliputi serat karbon, serat polimer, dan serat logam. Sifat-sifat material, kekuatan, kemampuan material menerima tegangan tanpa patah, tarik, gesek, tekan, torsi, dan lengkung. Dan yang kedua, kekakuan, kemampuan material menerima tegangan tanpa deformasi atau defleksi. Yang ketiga, kekenyalan, kemampuan material kembali bentuk semula setelah tegangan dihilangkan. Yang keempat, plastisitas, kemampuan material mengalami deformasi permanen. Pengujian material, merusak dan tidak merusak. Pengujian merusak. Pengujian ini merusak benda kerja membutuhkan spesimen uji. Spesimen uji tujuannya adalah untuk mengetahui sifat-sifat mekanik material. Yang kedua, pengujian tidak merusak. Pengujian ini merusak benda kerja dan tidak membutuhkan spesimen uji. Tujuannya adalah untuk melihat catatan maupun di bawah permukaan benda kerja.